mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terimalah sembah dan hormat kami, dan kami percaya hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya. Terima kasih. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari yang percaya bersama-sama katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari yang percaya bersama-sama berkata, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan,
ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku puji, ku muliakan namamu. Haleluya. Mari percaya, sembah Dia. Haleluya. Kami sembah sebab Kau yang layak terima hormat. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, sebab yang ku sembah hanyalah Yesus. Mari kau yang percaya, mari memuji Dia, sembah Dia, katakan haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Kasih setiamu lebih dari hidup. Kau Allah kesembuhan kami, Allah sumber pertolongan hidup kami. Hormat dan pujian kami hanyalah bagi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya sebab yang ku sembah hanyalah Yesus. Terimalah hormat kami Tuhan, sebab nama-Mu lah yang layak kami tinggikan pada malam hari ini. Sebab hati kami, jiwa kami, roh kami mengatakan bahwa Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan kami, sumber kesembuhan kami. Kami nyatakan hanya Engkau Tuhan di hidup kami. Haleluya. Terimalah hormat. Haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus. Mari katakan, yang ku puja hanya Yesus. Yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku. Katakan, yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku puja hanya Yesus. Yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkaulah Raja, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus, Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkaulah Raja, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus,
ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu yang percaya bersama-sama. Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkaulah, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Sembah, oh, Kau yang layak disembah. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, Kau yang layak. Terimalah hormat kami. Terima kasih, terima kasih. Sembah dan puji, hormat dan pujian. Mari kau yang percaya dimanapun engkau berada, Bapak Ibu bersama-sama angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Sembah, sembah dan pujilah Dia, pujilah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Katakan Bapak Ibu Saudaraku, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yang percaya bersama-sama berkata,
Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Katakan Bapak Ibu Saudaraku, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi katakan sembah. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kau yang percaya angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi yang percaya, sembah dan puji penuhi tatamu. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudaraku, katakan sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sembah, kami sembah, Kaulah Raja, Raja yang berbeda, Raja yang hebat. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya, 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 haleluya. Sembah, kami
mengucap syukur, sebab bahwasanya Engkau baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai seumur hidup kami. Setiap musim dalam hidup kami dipenuhi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab kami masih punya Tuhan. Kami punya Tuhan yang sanggup menolong kami, yang sanggup menyembuhkan kami, memberkati, memelihara kami dengan cara-cara yang ajaib itu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Katakan Bapak Ibu Saudaraku, aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Sekalipun manusia tidak bisa menolong, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang bisa menolong kami. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Oh, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya, aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya, pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya, takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Yang percaya, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Mari sembah Dia, haleluya. Kami percaya kami terhubung dengan-Mu Tuhan. Terimalah hormat, terimalah sembah. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu Tuhan mengalir, mengalir seperti sungai, mengalir. Haleluya. Ku terhubung, ku terhubung. Haleluya. Ku terhubung denganmu. Haleluya. Selalu melekat di hatimu.
Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung dengan-Mu. Yang percaya mari bersama-sama katakan, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yang percaya jemaat-jemaat Tuhan katakan, ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sekali lagi sembah Dia sebelum kita memasuki firman Tuhan pada malam hari ini. Sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terus sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Yang percaya, ayo Bapak Ibu yang percaya saja, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiranmu, sebab kita beribadah kepada Tuhan bukan sekedar kumpul-kumpul pada malam hari ini, tetapi percayalah hanya untuk memuji dan meninggikan nama Yesus, Sang Pembuat mujizat itu. Bapak Ibu sekali lagi katakan, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Ayo satu kali lagi, sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku. Katakan, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Yang percaya berikan tepuk tangan. Ayo Bapak Ibu Saudaraku, tepuk tangan buat Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab malam hari ini kami sudah melakukan bagian kami. Terima kasih, setiap apa yang kami lakukan pada malam hari ini hanya untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Yang percaya bersama-sama dengan kami katakan amin. Kami serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta David Limanto. Ya Bapak Ibu, selamat malam, Shalom. Tidak terasa kita sudah masuk di akhir bulan yang ke-6, di tanggal 30 hari ini. Kita masih bisa berkumpul meskipun via Zoom, via online. Biarlah tetap kasih karunia, penyertaan dan berkat Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Kita tahu Bapak Ibu, di bulan ini kita masih ada di dalam bulan Roh Kudus, memperingati tentang pencurahan Roh Kudus. Biarlah ini di minggu terakhir kita membahas tentang Roh Kudus. Nah, malam hari ini saya akan sampaikan satu firman Tuhan yang perlu kita renungkan supaya gini menjadi bekal bagi kita semua yang ada di tempat ini, khususnya kita semua yang mengikuti ibadah Zoom, bahwa salah satu peran Roh Kudus itu adalah Dia tidak menjadikan kita ini seorang diri. Kita ini tidak sendiri, kita tidak kosong, kita tidak yatim piatu. Nanti kita akan bahas firman-Nya. Perlu ini supaya kita tahu bahwa di dalam Roh Kudus semuanya sesungguhnya sudah dicurahkan bagi kita. Bagian kita adalah bagaimana kita mempraktekkan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Yohanes 14 ayat yang ke-16, ayat yang pernah saya baca sekali lagi supaya kita diingatkan malam hari ini, peran Roh Kudus itu ternyata banyak sekali. Dikatakan di ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu
dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin. Firman Tuhan ini yang pernah kita baca beberapa minggu yang lalu, di 2 Senin yang lalu, mengingatkan kepada kita bahwa peran Roh Kudus salah satunya adalah apa? Dia memberikan kepada kita untuk kita sadar bahwa kita ini tidak sendirian. Kita ini selalu bersama dengan Roh Kudus. Mungkin kita flashback sebentar bahwa di kitab Perjanjian Lama bahwa Tuhan menciptakan manusia itu sejak pertama kali Tuhan melihat Adam dan Tuhan itu punya inisiatif bahwa manusia itu tidak baik seorang diri. Jadi saya berkata bersyukurlah Anda yang sudah menikah, sebab ketika kita menikah kita tidak pernah kesepian karena apa? Karena ada pendamping di sekitar kita. Tetapi ada orang yang juga sudah menikah tapi masih merasa kesepian, masih merasa kosong. Nah, butuh yang namanya pendamping. Oleh sebab itu, Roh Kudus itu tugasnya salah satunya membuat kita ini tidak sendirian. Yesus berjanji dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Kalau Anda mempelajari kata yatim piatu itu bukan sekedar kehilangan ayah dan ibu. Dikatakan yatim piatu itu kalau Anda selidiki zaman itu adalah orang atau anak yang tidak mempunyai pengharapan masa depan, yang merasa lonely, merasa sendiri, merasa kesepian, yang tidak ada yang mencintai, yang dianggap orang rendah dan dipermalukan. Itu loh orang yang dikatakan yatim piatu. Makanya Tuhan berkata, aku tidak meninggalkan engkau seorang diri atau tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Makanya kita ini sekali lagi butuh yang namanya pegangan hidup yang mendampingi kita, saudaraku ya. Kalau orang-orang dunia pakai berbagai macam cara, ya, kalau kita tahu beberapa tahun yang lalu ada beberapa artis itu membeli satu boneka dan bonekanya itu uh, bisa membuat dia itu lebih kaya, lebih popularitas, lebih terkenal. Nah, ini boneka tidak murah, harganya puluhan juta, Bapak Ibu. Dan kalau Anda pelajari ini boneka ternyata dibuat dari salah satu kepercayaan yang lain di luar Tuhan dan mereka memberikan isian-isian mantra-mantra, saudaraku ya, yang berfungsi sebagai pelindung, berfungsi sebagai memberi penyemangat bagi orang yang memegangnya. Nah, Bapak Ibu, terkadang banyak saat ini sampai hari ini pun juga anak-anak muda itu gandrung dengan yang namanya game-game online. Saudaraku ya, firman Tuhan berkata, kalau kita ini terlibat di dalamnya, juga mungkin kita ini terlibat dengan yang namanya sihir. Dikatakan kita ini tidak akan masuk kerajaan surga. Makanya kita butuh Roh Kudus yang tujuannya adalah apa? Melindungi dan menyertai kita supaya kita ini tidak sendirian. Kita tidak yatim piatu. Roh Kudus akan mendampingi, menyertai kita setiap saat. Makanya kita rindu. Jangan kita berharap kepada hal-hal yang berupa spiritual di luar Tuhan. Tapi berharaplah kepada Roh Kudus, sebab Roh Kudus sudah diberikan kepada kita yang percaya kepada Yesus. Dia dikatakan sebagai pendamping.
Bahasa Ibraninya Parakletos. Roh Kudus itu konselor, sebagai penasehat, penolong, sebagai lawyer, saudaraku ya, memberi kekuatan. Dia siap sedia menolong kita dalam segala kondisi. Dikatakan kembali, saya ulang, dia itu penghibur. Ada banyak, sekali lagi, orang susah di dunia ini. Saya katakan dunia ini cuman semu, cuman sementara. Kadang orang itu mencari hiburan sampai ke luar negeri, ke luar pulau, saudaraku ya. Sampai di sana apa yang didapat? Ya, kembali lagi ke rumah, kembali lagi aktivitas, susah lagi. Kenapa? Hatinya kosong lagi, merasa sendiri, kepengen makan yang enak, setelah makan yang enak, setelah pulang, kosong lagi, saudara dia. Bukan berarti lapar, tapi hatinya kosong. Kepengen hiburan, kepengen humor, saudaraku ya. Kumpul dengan teman-teman yang suka ketawa, kumpul setelah kumpul, pulang ke rumah, kosong lagi, saudaraku ya. Artinya adalah apa? Memang di hati kita ini harus diisi oleh Roh Kudus. Dia dikatakan sebagai penghibur, menghibur kita dalam keadaan duka, dalam keadaan susah, dalam keadaan terjepit. Izinkan Roh Kudus itu memanifestasikan karyanya dalam hidupmu, supaya kita boleh makin hari makin kuat mengikut Tuhan bersama dengan Roh Kudus. Kita semakin hari semakin dihibur dalam segala kondisi. Dikatakan juga dia itu sebagai penasehat, saudaraku ya. Apa yang harus dilakukan? Kita rindu supaya penasehat itu menasehati kita, yaitu apa? Roh Kudus itu akan kasih kita hikmat. Roh Kudus tidak pernah kehabisan hikmat. Minta sama dia. Jangan kita pergi kepada pemimpin. Jangan kita mengkultuskan hamba Tuhan. Saya mau katakan buat saudara, semuanya itu akan sampai kepada satu titik. Kita ini akan jenuh. Kita akan bosan. Tetapi kalau kita ketemu Roh Kudus itu akan membuat hati kita ini tenang, hati kita ini damai. Roh Kudus dikatakan juga, saya ulang, sebagai penolong. Kalau saudara minta ditolong oleh manusia, manusia menolong kita ada batasnya. Mungkin 1 minggu, 1 bulan, atau 3 bulan. Paling lama lah 1 tahun menolong kita. Tapi Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita melewati segala persoalan kehidupan itu, sehingga kita sanggup melewatinya dengan pertolongan Roh Kudus. Dikatakan juga Roh Kudus itu akan membantu kita berdoa syafaat. Kita tidak ngerti apa yang harus didoakan, tapi Roh Kudus akan membantu kita dengan bahasa-bahasa yang kita tidak mengerti. Tetapi ketika kita setia berdoa, bersungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Roh Kudus itu akan membantu supaya kita mengenal siapakah Yesus yang sesungguhnya, sehingga setiap doa-doa kita selalu berarti di mata Tuhan. Kembali saya katakan Roh Kudus juga sebagai seorang lawyer, seorang pembela. Urusan apapun di muka bumi ini selalu butuh yang namanya pengacara. Kita ngalamin kecelakaan mobil, butuh pengacara. Kita ngalamin masalah sedikit, urusan apa, konflik pekerjaan, butuh masalah. Saya mau katakan manusia tolong kita juga sekali lagi ada batasnya. Roh Kudus itu akan menjadikan lawyer bagi kita. Kadang orang dunia katakan yang benar bisa salah. Yang salah dibenarkan, itu kata dunia. Tetapi saya mau katakan kalau Anda ada di dalam Tuhan, kebenaranmu itu akan kuat. Kebenaranmu itu akan memerdekakan engkau, sehingga engkau tidak pernah kalah
dalam setiap masalah. Karena apa? Roh Kudus sebagai pembela kita. Dikatakan juga Roh Kudus itu adalah sumber kekuatan. Saat kita ini lemah, saat kita ini tidak mampu, sumber kekuatan kita ini hanya ada di dalam Roh Kudus, bukan di dalam kekuatan kita, bukan di dalam kehebatan fisikmu, bukan di dalam kekuatan ototmu, tetapi di dalam Roh Kudus Anda itu makin kuat. Jadi saya rindu Anda itu setiap hari dipenuhi oleh Roh Kudus. Setiap waktu menolong kita, menghibur kita, menasehati kita, membela kita, memberikan janji-janji firman Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita boleh kuat di dalam kekuatan Roh Kudus yang luar biasa. Nah, persoalannya sekali lagi, kenapa saya kok masih kosong? Kok saya masih sendiri? Kok saya merasa Roh Kudus itu tidak menghibur saya, tidak menolong saya, tidak menasehati saya, tidak memberikan saya jalan keluar? Nah, malam hari ini kita sedikit membahas bagaimana menikmati kehadiran Roh Kudus. Nah, ini penting sekali supaya kita apa? Mengizinkan dia itu berkarya di hidup kita lebih kuat lagi. Dan kita boleh semakin memanifestasikan Roh Kudus di hidup kita hari lepas hari. Makanya saya akan sampaikan 3 poin. Sebelum saya sampaikan, saya rindu berdoa terlebih dulu buat Anda yang mendengar firman Tuhan, yang serius, tidak sambil makan, tidak sambil tiduran. Saya berdoa buat Anda dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan malam hari ini. Hamba berdoa, curahkan roh-Mu dalam setiap hati kami. Curahkan Roh Kudus-Mu di setiap kehidupan kami, di setiap pikiran kami, di setiap doa kami. Sehingga kami boleh merasakan Engkau itu hadir, Engkau itu ada, Engkau itu berdaulat. Terima kasih Roh Kudus, nyatakan firman-Mu lebih dalam lagi, supaya kami lebih mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Coba kita lihat sejenak. Bagaimana kehadiran Roh Kudus itu kita bisa nikmati. Yang pertama, dikatakan demikian, Anda itu harus buka hati bagi Roh Kudus. Nah, ini yang penting. Nah, banyak orang yang datang ibadat, ngikutin berdoa, mendengar firman Tuhan, tapi hatinya tidak buka buat Roh Kudus. Tadi ayatnya sudah dibaca, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Udah, kurang apa sebetulnya? Bagian kita sesungguhnya introspeksi diri kita. Kita ini kurang buka hati bagi Roh Kudus. Coba Anda pikirkan saat ini. Mungkin ada orang yang bertanya-tanya, katanya Tuhan itu satu, Tuhan itu esa. Tetap saya mau katakan dia itu satu di dalam tiga, tiga di dalam satu. Artinya apa? Dia Allah yang Tritunggal. Jadi kita tidak boleh mendiskreditkan Roh Kudus, maksudnya tidak boleh mengecilkan Roh Kudus. Makanya orang ketika dibaptis, orang itu selalu dikatakan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi ketiganya ini harus dikatakan. Kenapa? Karena ketiganya ini esa. Nah, Bapak Ibu perlu untuk membuka hati kita supaya Roh Kudus itu masuk di hidup kita. Nah, perlu Anda tahu tubuh Anda itu terdiri dari apa? Tubuh kita, fisik kita, dan juga jiwa kita dan roh kita.
Nah, ketika Anda membuka hati Anda mengizinkan Roh Kudus masuk di jiwa Anda, masuk di roh Anda, maka Dia akan memerintah hidupmu hari lepas hari berjalan bersama dengan Roh Kudus. Jadi kalau kita minta ini sangat penting sekali. Dikatakan di Injil Lukas pasal 11, kalau kita ini minta, kita akan mendapat, kita akan mencari, kita akan menerima, dan kalau kita mengetuk, pintu akan dibukakan bagimu. Adakah kita minta roti, tapi Tuhan kasih kita batu? Adakah kita minta ikan, Tuhan kasih kita ular? No. Kalau kita ngerti pemberian yang baik, maka Bapak kita akan memberikan Roh Kudus kepada kita, sehingga bagian kita adalah apa? Membuka hati kita. Artinya apa? Kita benar-benar menerima Roh Kudus itu masuk di hati kita. Jangan Anda katakan, oh itu Roh Kudus itu apa? Harus kita berbahasa roh. Itu adalah bonus ketika kita ini masuk di dalam alam spiritual, maka secara tidak sengaja tubuh, jiwa, dan roh kita, termasuk roh kita ini akan connect dengan Roh Kudus, sehingga secara otomatis kita ini berbahasa roh. Kembali saya mau katakan, buka hati kita. Hargai dan hormati Roh Kudus. Seperti kita ini menghormati Allah Bapa kita menghormati putranya Yesus Kristus, kita pun juga harus menghormati Roh Kudus. Kenapa ada banyak orang mendiskreditkan Roh Kudus, yang mengecilkan Roh Kudus, yang menganggap Roh Kudus itu hanya zaman dulu, zamannya rasul-rasul. Tapi tetap saya mau katakan sampai hari ini, Roh Kudus tetap bekerja. Tidak ada karya yang di bumi ini terjadi tanpa seizin Roh Kudus. Suatu saat tabut perjanjian dipindah dari satu kota menuju Yerusalem. Perjalanannya cukup jauh. Raja Daud punya satu pikiran, nggak mungkin sampai ke kota. Dia taruh tabut perjanjian di rumah salah satu pengerja, satu temannya, salah satu orang kepercayaannya, yaitu siapa? Obed dan Edom. Obed dan Edom ketika tahu tabut itu ada di rumahnya, apa yang dilakukan Obed dan Edom? Menghormati tabut itu, menghormati roh Allah ada di dalam tabut itu. Dan dikatakan apa? Selama 3 bulan, tabut itu ada di rumah Obed dan Edom. Rumah Obed dan Edom diberkati Tuhan. Jadi saya katakan buat saudara, kalau Roh Kudus itu diam di dalam diri seseorang, hati orang itu akan tetap bersukacita, hati orang itu akan tetap bersyukur untuk apapun yang terjadi. Kenapa? Karena dia tahu Roh Kudus ada di hidupnya. Bagian saudara, kembali saya katakan, buka hatimu. Izinkan Roh Kudus tinggal di hatimu, memerintah hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kenali pribadi Roh Kudus. Tadi ayatnya juga sudah dibaca, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Mengenali pribadi Roh Kudus ini loh penting sekali, Bapak Ibu. Bukan cuma sekedar pengenalan Roh Kudus, hanya sebagai apa? Kalau orang sakit disembuhkan,
Kalau orang kekurangan hikmat diberikan hikmat. No, bukan cuma sekedar itu, tapi Roh Kudus itu kompleks, Bapak Ibu. Banyak sekali yang kalau kita pelajari, dia itu benar-benar multifungsi, melebihi akal pikiran kita, melebihi kekuatan kita. Ketika Roh Kudus hadir di hidupmu, maka kalau engkau mengenali Roh Kudus, Anda itu akan jadi pribadi yang kuat menghadapi tekanan, menghadapi problem, menghadapi masalah yang berat. Anda tidak pernah mundur. Kenapa? Ada Roh Kudus yang mendampingi Anda, ada ya Roh Kudus yang membela Anda, ada Roh Kudus yang memberi hikmat dalam hidupmu, ada Roh Kudus yang membukakan jalan saat kita tidak ada jalan. Kenapa? Karena kita kenal Roh Kudus. Bapak Ibu, jangan mendukakan Roh Kudus. Pernah saya bahas firman-Nya. Kenapa? Karena Roh Kudus itu Maha Kudus. Kenali Dia dengan sungguh-sungguh. Karena Dia itu adalah kudus. Kita harus mengenalnya dengan kudus. Lah ada orang Kristen itu yang main-main. Main-main apa? Ketika dia main judi, Roh Kudus dijak ngomong. Supaya apa? Supaya dia menang main judinya. Lah coba Bapak Ibu bayangkan. Kira-kira orang ini benar apa enggak? Ketika dia nonton video porno, dia biarkan Roh Kudus, padahal Roh Kudus ada dalam hidupnya. Ketika dia berbuat jahat, korupsi, kolusi, nipu orang, dia tahu kalau itu tidak benar, tapi diteruskan saja. Dia anggap tuli, dan ketika Roh Kudus tegur, dia diam saja, Bapak Ibu. Berhati-hatilah. Di perjanjian lama itu diceritakan Roh Allah itu come and go. Bisa datang dan bisa pergi. Sebagian orang saja yang mendengarnya. Tetapi ketika Yesus sudah bangkit dari antara kematian, kita percaya ketika kita sudah diberikan Roh Kudus, maka kita akan tinggal di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, kembali saya ingatkan sekali lagi, sadari, kenali Dia. Hati-hati apa yang kita ucapkan. Kenapa? Roh Kudus ada dalam diri kita. Pernah ketika saya suatu saat makan dengan istri, kemudian saya masuk di sebuah restoran. Restoran itu saya kira tutup, ternyata restoran itu sepi. Ketika saya masuk di situ, saya makan, dan saya makan itu cuman seorang diri. Cuman kita berdua. Dalam hati saya cuman mikir gini, kasihan ya rumah makan ini. Saya berdoa, dalam hati saya cuman berdoa, berkatono rumah makan ini Tuhan. Aku percaya, aku melepas berkat bagi rumah makan ini. Aku tidak kenal orangnya, tidak kenal pemiliknya. Tapi hati saya kasihan kalau melihat bangku-bangku itu kosong. Tidak lama, tidak sampai 10 menit, beberapa orang masuk ke tempat itu dan banyak orang yang makan di situ. Artinya apa? Kalau Anda itu melepaskan berkat, maka berkat itu akan kembali dalam hidupmu. Jadi saya mau katakan buat saudara, Anda yang seorang diri jomblo, jangan Anda mengasihani diri Anda sendiri. Katakan, aku percaya Tuhan, jodohku sudah disediakan Tuhan. Maka Tuhan akan siapkan jodoh dalam hidupmu. Dompetmu kosong. Jangan Anda katakan, wah, mati aku, mati aku. Tidak ada uang, tidak ada yang kubeli ini dan itu. Pikiran kita mati, mati, mati. Padahal apa? Kita harus mengucapkan berkat, dompet kosong, aku percaya dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus akan berikan aku kelimpahan. Maka Tuhan itu akan datangkan berkat kita secara
tak terduga, Bapak Ibu. Kenapa? Kenali Roh Kudus. Roh Kudus itu sumber pertolongan. Ketika Anda sedih, Anda susah, Anda duka cita, ayo berani ngomong di mulut Anda, aku bahagia, aku bersyukur, apapun yang terjadi. Jangan ngutuki diri Anda sendiri. Kenapa? Kalau Anda ngutuki diri Anda sendiri, Anda juga ngutuki Roh Kudus yang ada di hidupmu. Anda lihat apa namanya tukang sihir, tukang mantra itu omongannya itu ada kuasa. Kenapa kok ada kuasa? Karena setan di baliknya itu meniru anak-anak Tuhan. Jadi kita ini jangan salah. Setan itu rajanya apa namanya pembohong. Kita tahu ayat firman Tuhan ketika diucapkan, maka akan terjadi kalau apa? Anda mempercayai Roh Kudus ada dalam hidupmu. Percayalah dalam nama Tuhan Yesus, mungkin sakitku belum sembuh, tapi hatiku bahagia. Hatiku diberkati. Segala kebutuhanku dicukupkan. Ucapkan itu setiap hari. Maka Anda mempraktekkan Roh Kudus ada dalam hidupmu. Yang terakhir, bergaul dengan Roh Kudus. Nah, ini penting. Tadi juga ayatnya sudah dibaca, saudaraku ya. Kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, kalau dikatakan diam di dalam kamu, bicara kita ini harus punya keintiman dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, jangan cuekkan Roh Kudus, jangan diamkan Roh Kudus. Buat dia itu tinggal nyaman di hatimu. Mungkin kita ini pernah nginep di rumah seseorang atau bertamu di rumah seseorang. Orang itu kemudian bilang gini, kamu masuk rumahku, sepatunya tolong dilepas. Loh, kita sudah tidak nyaman, saudaraku ya. Nanti duduk di ruang tamu, dia tidak nemui kita, yang nemui pembantunya. Dia tinggalkan kita, dia pergi seenaknya sendiri. Kita tidak dihargai sebagai tamu. Waduh, hati kita kecewa sekali. Ajak Roh Kudus itu ngobrol setiap hari. Saya setiap saat selalu ngomong sama Roh Kudus. Ketika saya ada dalam terjepit masalah kondisi, saya selalu bilang sama Roh Kudus, apa yang harus saya lakukan? Roh Kudus kasih saya tuntunan. Roh Kudus kasih hikmat. Roh Kudus berikan saya siraman-siraman rohani. Sehingga apa? Sehingga saya kuat. Ada buku, Anda kalau datang ke toko buku Kristen, beli namanya bukunya Good Morning, Holy Spirit. Anda kalau baca buku itu, wah, hatimu akan menggebu-gebu mencari Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, ngobrol dengan Roh Kudus terus, maka hidupmu itu akan makin intim. Anda juga makin peka dengar-dengaran akan Roh Kudus. Anda makin hari makin kuat bersama dengan Roh Kudus. Jangan kita bingung dengan bahasa roh. Kita bingung apa namanya datang di salah satu tempat. Kita berbahasa roh, lalalalalalalala. Orang yang tidak ngerti bahasa kita, orang langsung mikir apa? Wah, ini orang gila ini, saudaraku ya. Kita nggak perlu. Kenapa? Karena kita nggak perlu nunjukkan orang dunia. Yang penting orang luar itu tahu. Hidupmu di luar itu lo bisa nyatakan Kristus Yesus. Hidupmu di luar itu lo bisa nyatakan Roh Kudus ada di hidupmu. Dengan apa? Perbuatan baikmu. Dengan engkau mempraktekkan kasih, mempraktekkan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, maka orang melihat Anda,
mereka sadar bahwa hidupmu itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika kita ini bergaul dengan Roh Kudus bisa bicara kepada kita lewat satu ayat saja. Sudah cukup bisa bicara. Mungkin lewat satu khotbah, Roh Kudus bisa bicara kepada kita. Mungkin juga Roh Kudus bisa bicara kepada kita lewat audible kita. Mungkin juga lewat suara hati. Sering saya dengar seperti itu lewat mimpi juga Bapak Ibu. Jadi saya mau katakan buat saudara, kalau kita dengar khotbah jangan tidur. Kalau kita dengar khotbah tidur, maka sia-sialah Anda beribadah. Ketika peka akan suara Tuhan, hidup kita makin kuat. Di dalam Tuhan, hidupmu makin luar biasa. Jadi ketika saya ini mendoakan seseorang, saya selalu minta pimpinan Roh Kudus, apa yang bisa saya sampaikan, doa-doa apa yang bisa saya sampaikan. Ketika saya sudah sampaikan, orang itu kemudian tanya saya besoknya, Pak, kemarin yang tak doan, Bapak doakan saya itu, saya lupa catat apa ya Pak? Wah, saya sendiri ya lupa Bapak Ibu. Kenapa? Karena apa yang saya sampaikan itu adalah suara Roh Kudus yang saya dengar secara apa? Langsung, secara instan saya sampaikan kepada Anda. Jadi saya sekali lagi kalau berurusan dengan Roh Kudus, saya dengar-dengaran banget akan Dia. Jadi malam hari ini kembali saya ulang Bapak Ibu, saya tidak perpanjang firman-Nya. Saya yakin Anda sudah semakin paham akan firman-Nya. Jadi malam hari ini Tuhan minta buka hati kita bagi Roh Kudus. Semakin Anda membuka hati Anda lebar, maka Roh Kudus makin tinggal di hidupmu. Yang kedua, kenali pribadi Roh Kudus. Kalau Anda semakin mengenal pribadi Roh Kudus, Anda tidak main-main dengan ucapanmu. Anda tidak main-main dengan pikiranmu. Anda tidak main-main dengan apa yang ada di hatimu. Sebab apa? Ada Roh Kudus di hidupmu. Dan yang ketiga, bergaul dengan Roh Kudus. Semakin Anda bergaul dengan Roh Kudus, hidupmu makin kuat, Anda semakin mempraktekkan firman Tuhan, hidupmu makin luar biasa. Amin. Kita nyanyi satu lagu, Pak Alfian. Haleluya. Pak Alfian. Ya, terima kasih Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Kami persilakan hambanya yang mau berdoa. Yang doa syafaat bisa dilanjutkan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang meneguhkan setiap kami Tuhan. Tuhan ajar kami Tuhan untuk membuka hati kami, hati setiap kami Tuhan untuk Roh Kudus-Mu Tuhan. Bertak dalam hati kami Tuhan, memimpin setiap langkah hidup kami Tuhan.
Ajar kami untuk mengenali Roh Kudus lebih lagi, bergaul intim dengan Roh Kudus Tuhan, untuk kami dapat menjalani hidup ini Tuhan, sesuai kehendak-Mu Tuhan, tidak melenceng ke kanan dan ke kiri Tuhan. Tuhan, bawa kami lebih erat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Roh Kudus Engkau kekuatan kami, Engkau penolong kami yang hidup ya Bapa. Bapa, ampuni kami Tuhan, yang mungkin kami seringkali Tuhan jauh daripada Engkau Tuhan, tidak membuka hati kami untuk Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk mendengarkan teguran-Mu Tuhan, akan suara-Mu Tuhan yang membawa kami Tuhan untuk bisa Tuhan hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman yang hadir malam ini Tuhan, Kau yang memberkati mereka satu persatu Tuhan, Kau tilik mereka satu persatu Tuhan, apapun yang mereka alami Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan, yang dalam kesulitan Tuhan, Kau yang membukakan jalan Tuhan, Engkau Allah bagi dan penolong bagi kami semua ya Bapak. Kami juga teringat Tuhan untuk Cialing Tuhan dan Kobunwi Tuhan yang masih sakit Tuhan. Tuhan kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan Cialing dan Kobunwi Tuhan. Kau angkat semua sakit penyakit mereka Tuhan sehingga mereka dapat kembali Tuhan bersekutu bersama dengan kami dan berdoa malam juga bersama dengan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan. Harus blessing lebih lagi Bapak, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, yang untur Tuhan, Kau bawa kembali Tuhan untuk rindu akan Engkau Tuhan. Kau juga kirimkan jiwa-jiwa yang baru Tuhan, untuk kami dapat Tuhan bersekutu bersama-sama di hari Rabu juga Bapa. Biar Engkau sendiri Tuhan yang membawa banyak jiwa Tuhan yang harus dilaporkan Engkau Tuhan, agar melewat Power Blessing Tuhan banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Pak David Tuhan, Kau berkati Pak David Tuhan, lebih lagi Tuhan, berikan hikmat-Mu, berikan kesehatan Tuhan, Kau yang mencukupkan segala kebutuhannya Bapa, segala kerinduannya Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan, Kau yang tahu segala kerinduannya Tuhan, Kau yang menggenapi dan memberkati lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di Indonesia Tuhan. Untuk perlindungan-Mu untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu Tuhan, untuk anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun Kau tempatkan mereka hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan dan penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Kuatkan Tuhan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan di akhir zaman ini Tuhan, untuk tidak takut dan khawatir akan apapun Tuhan, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami, bahwa kami makin melekat erat dengan Engkau ya Bapa. Kami tak mampu tanpa Engkau Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya di nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tolong Alfian. Ya, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman Persekutuan Doa Harvest Blessing mengucapkan welcome, selamat bergabung bersama kami. Tahun mujizat terjadi di tahun 2025. Ibadah Raya Rabu tanggal 2 Juli jam 7 malam bersama Evangelis Valentina Irawan. Mari datang bawa jiwa-jiwa baru untuk dimuridkan bersama-sama dengan kami. Doa malam online seperti biasa jam 7 malam Senin 7 Juli bersama hambanya Pastor Ibu Wise Wamesa. Selamat menikmati hadirat dan urapan dalam ibadah doa malam. Persembahan bisa ditransfer ke BCA L David Limanto AC 1030565807. Persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur, pengembangan PD Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you all. Sampai bertemu di hari Rabu atau Senin minggu depan. Amin. Ya oke Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami. Biarlah melalui ibadah malam hari ini kita boleh semakin teguh, kuat bersama dengan Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yang membuat hidupmu makin hari makin maksimal, makin hari makin
exciting, makin luar biasa, makin menyala-nyala, makin on fire di dalam Roh Kudus. Engkau tidak pernah jemu-jemu untuk mencari Tuhan. Bukan hasil yang engkau bingungkan, tetapi kedekatanmu bersama dengan Tuhan, itulah yang mendapatkan hasil. Berkati setiap anak-anakmu malam hari ini, percaya yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah kuat, yang ngalamin masalah sudah dibukakan jalan. Terimalah berkat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin.